kami dari kelompok 2. Nama saya Ahmad Zulaidi. Nama saya Kamila Khairuniswatil Askia. Nama saya Nurul Zakia Aziz. Akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul dengan Layanan bimbingan. Disimak baik-baik ya. Oke, baik teman-teman. Ya, seperti yang sudah kalian lihat tadi di opening dan saksikan bahwa kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul layanan bimbingan. Sebelum itu, ini adalah list of contents-nya atau apa yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep map, yaitu peta konsep. Kemudian ada data collection tools, yaitu alat pengumpul data. Lalu yang ketiga ada guidance service, yaitu layanan bimbingan atau bimbingan layanan. Kemudian yang keempat ada placement service, yaitu layanan penempatan. Yang kelima ada orientation and information service, yaitu layanan orientasi dan informasi. Dan yang terakhir adalah conclusion. Baik, ya kita langsung ke yang pertama, yaitu peta konsepnya. Jadi di sini yaitu ada layanan bimbingan, kemudian di dalam layanan bimbingan tersebut terdapat data collection tools atau alat pengumpul data. Nah, di alat pengumpul data sendiri ada dua teknik dalam tesnya, yaitu ada tes teknik dengan tes, kemudian ada juga teknik non tes. Lalu kemudian di layanan bimbingan pun ada beberapa layanan. Salah satunya ada placement service, yaitu layanan penempatan, dan juga ada layanan orientasi dan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama yaitu pengumpulan data dalam sebuah bimbingan konseling. Nah, pengumpulan data dalam sebuah bimbingan konseling itu merupakan sebuah langkah esensial untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi, masalah, serta potensi yang dimiliki oleh klien. Nah, alat pengumpulan data yang digunakan dalam konteks ini terbagi menjadi dua, yaitu teknik dengan tes dan juga non tes. Nah, setiap alat pasti memiliki sebuah karakteristik atau sebuah teknik khusus untuk membantu konselor dalam menganalisis suatu situasi klien dengan lebih tepat dan juga mendalam. Nah, melalui pemanfaat alat pengumpul dan data yang sesuai, konselor itu dapat memahami kebutuhan klien dan merancang intervensi yang lebih efektif sehingga layanan konseling yang diberikan dapat lebih tepat sasaran serta berorientasi pada perkembangan dan kesejahteraan klien. Nah, dari kedua teknik pengumpulan data, saya akan membahas pertama yang teknik tes dulu. Nah, teknik tes dalam pengumpulan data bimbingan konseling melibatkan penggunaan instrumen yang lebih distandarisasikan dan teruji validitasnya serta reliabilitasnya. Nah, tes ini itu digunakan untuk mengukur berbagai aspek psikologis dan juga kognitif klien, seperti kecerdasan, kepribadian, minat, dan bakat. Nah, untuk teknik tes sendiri untuk pengumpulan data dalam bimbingan konseling, saya di sini ambil 3 macam tes yang biasa digunakan dalam sebuah bimbingan konseling atau lebih terkenal atau sering banget digunakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, untuk yang pertama yaitu sebuah tes psikologi. Nah, tes psikologi bisa diselenggarakan dan diinterpretasikan baik secara psikolog maupun konselor dengan dibatasi pada kompetensi yang dimiliki. Seseorang psikolog hanya memiliki kewenangan menyelenggarakan dan menginterpretasikan hasil tes sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Begitu pula konselor bisa saja menyelenggarakan dan menginterpretasikan kepada psikolog sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, tes yang digunakan untuk keperluan bimbingan dan konseling adalah bentuk tes yang digunakan untuk mengukur potensi orang normal seperti tes inteligensi, tes bakat, tes minat dan kepribadian, tes prestasi juga serta tes kreativitas. Nah, bimbingan dan konseling juga menghindari penggunaan tes yang bersifat neuropsikologis yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan psikologis untuk penyimpangan psikologis.
Nah, hasil tes psikologis dapat digunakan untuk berbagai layanan bimbingan dan konseling dengan berbagai pola seperti layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem untuk penggunaan pola bimbingan dan komprehensif serta layanan orientasi informasi konseling individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, dan penempatan penyaluran serta advokasi. Nah, untuk yang teknik yang nomor 2 yaitu sebuah tes prestasi. Nah, di tes prestasi ini adalah ukuran tingkat perolehan atau pembelajaran seseorang dalam suatu subjek atau tugas. Sebagaimana instrumen pengukuran tes prestasi sifatnya lebih langsung daripada tes lainnya. Nah, hasil tes tersebut memberikan pada konseling suatu gagasan yang baik mengenai apa yang telah mereka pelajari dalam suatu bidang tertentu dibanding dengan yang telah dipelajari orang lain. Nah, tes tersebut memberikan pada konseling tipe informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan penting pada pendidikan dan karir. Jika seseorang konseling mempunyai kemampuan minat atau posisi kepribadian yang cukup untuk bidangnya karir yang dipilih, tetapi kurang memiliki pengetahuan atau keahlian, dia dapat membuat langkah positif untuk membentuk ketidakefisien tersebut melalui tes prestasi yang diselenggarakan oleh konselor. Nah, untuk yang ketiga yaitu tes kepribadian. Nah, istilah kepribadian memiliki banyak sekali pemaknaan dan definisi. Konsep kepribadian termasuk yang sulit ditangani secara tepat jika berpapasan dengan pengetes standar. Nah, karena itu pengonstruk tes kepribadian menghadapi tantangan besar, yaitu menentukan apa definisi dari kepribadian itu sendiri. Nah, akan mereka gunakan dan aspek-aspek apa dari definisi kepribadian diukur. Namun secara umum bisa dikatakan kalau dalam terminologi psikometri konvensional, tes kepribadian adalah instrumen untuk mengukur karakteristik emosi, motivasi, hubungan antara pribadi dan sikap sesuatu yang dibedakan dari bakat dan keterampilan, mengukur ciri-ciri kepribadian yang bukan khas bersifat kognitif seperti karakter, gaya temperamen, cara kehidupan emosional, kesehatan mental, dan jaringan relasi sosial dengan orang lain, dan aneka bidang kehidupan yang menimbulkan kesukaran dalam penyesuaian diri. Nah, yang selanjutnya untuk teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan teknik non-tes. Nah, di teknik non-tes ini dalam pengumpulan data bimbingan konseling, metode yang tidak melibatkan instrumen tes formal untuk mendapatkan sebuah informasi tentang klien atau konseling. Beberapa teknik non-tes yang umum digunakan antara lain, satu, itu saya ambil angket. Nah, kita bisa menemukan angket dalam sekolah-sekolah umum juga. Nah, angket itu ialah suatu alat atau pengumpul data dalam asesmen non-tes berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan pada responden, berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden. Winkel atau tokoh dari pihak angket mendefinisikan angket sebagai sesuatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis juga. Nah, angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan kepentingan bimbingan dan konseling. Nah, seperti identitas pribadi, konseling karangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, juga hobi atau informasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang alat ungkap masalah atau biasa disingkat AUM. Nah, AUM itu merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Para konselor diharapkan memahami dan terlatih dalam pengadministrasiannya sehingga dapat meminjam pelayanan konseling yang akan dilakukan selama bertugas. AUM merupakan alat ungkap masalah umum yang dibentuk
berdasarkan 5 format. Format pertama untuk mahasiswa, format kedua untuk SLTA, format ketiga untuk SLTP, format 4 untuk SD, sedangkan format 5 untuk masyarakat umum. Nah, yang selanjutnya yaitu ada daftar cek masalah atau disingkat DCM, merupakan sebuah daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing penguatan masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau sering dialami seseorang individu. Daftar cek masalah MONI berisi 330 butir pernyataan masalah yang terbagi dalam 11 bidang masalah, di mana setiap bidang masalah berisi 30 butir pernyataan masalah dan ditambah 1 bidang masalah lain-lain yang berisi 3 pernyataan terbuka. Yang selanjutnya yaitu ada wawancara. Wawancara merupakan sebuah pengumpulan data atau relasi atau hubungan sebuah relasi atau hubungan timbal balik antara 2 orang individu, di mana yang seseorang konselor membantu yang diwawancarai, yang dimana klien yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada diri orang yang diwawancarai tersebut untuk dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan konselor tentang teknik-teknik yang perlu dicurhatkan atau dibimbing. Nah, untuk yang terakhir yaitu sosiometri adalah sebuah teknik untuk pengumpulan informasi tentang struktur dan pola hubungan antara orang-orang dalam kelompok. Nah, pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa kelompok memiliki struktur yang terdiri dari koneksi interpersonal yang rumit. Nah, posisi setiap orang dan hubungan yang ada dalam struktur kelompok dan dapat diukur dan dievaluasi secara kualitatif. Hasil pengolahan sosiometris akan memberikan gambaran penting tentang distribusi skor setiap orang, setiap hubungan, intensitas, dan posisi dalam kelompok siswa. Cukup itu untuk materi saya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang guidance service atau layanan bimbingan. Jadi di sini bimbingan ini atau guidance as a service itu maksudnya bimbingan sebagai layanan. Di mana maksudnya adalah bimbingan adalah layanan yang bersifat universal dan berkelanjutan. Layanan ini tuh gak terbatas pada sekolah ataupun keluarga. Jadi bimbingannya itu bersifat situasional dan meliputi seluruh aspek kehidupan, serta ada dimanapun jika ada orang yang membutuhkannya. Kemudian konsep of guidance service di sini maksudnya adalah konsep dari layanan bimbingan sendiri. Jadi berdasarkan definisi dari Smith, jadi layanan bimbingan itu adalah proses bimbingan terdiri dari sekelompok layanan bagi individu buat membantu mereka itu memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukannya dalam membuat pilihan, rencana, dan interpretasi yang memadai. Yang penting untuk penyesuaiannya yang memuaskan di berbagai bidang. Oke, selanjutnya adalah placement service. Jadi sebelum itu atau layanan penempatan ini adalah bagian dari jenis-jenis layanan bimbingan. Jadi di dalam bimbingan konseling itu ada layanan bimbingan. Ada 6 layanan, ada orientasi, ada konseling, ada inventory siswa, ada informasi pekerjaan, penempatan, dan juga ada layanan tindak lanjut. Nah, jadi layanan penempatan atau placement service ini adalah salah satu jenis dari layanan bimbingan. Definisinya yaitu placement service are a part of guidance counseling that focus on helping students plan and obtain suitable jobs, but while they are still in school and after they graduate. Jadi maksudnya di sini adalah layanan penempatan ini tuh bagian dari bimbingan konseling yang fokusnya itu buat bantu siswa-siswa itu dalam merencanakan dan memperoleh pekerjaan atau kegiatan yang sesuai ketika mereka sekolah, baik selama mereka masih di sekolah ataupun nanti setelah mereka lulus dari sekolah itu. Kemudian goal atau objektif atau tujuan dari placement service sendiri ini. Jadi tujuan utamanya dari placement service sendiri ini itu untuk memastikan bahwa siswanya itu nanti mendapatkan penempatan yang tepat sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi fisik serta psikologis mereka.
Jadi selama mereka belajar, mereka berada di kelas yang tepat, atau setelah mereka dari lulus sekolah, nanti mereka berada di universitas yang tepat sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi psikologis mereka. Baik, selanjutnya adalah fungsi atau function dari placement service sendiri, yaitu ada maintenance, ada prevention, ada remediation, ada development, dan ada advokasi. Ini maksudnya apa? Jadi layanan penempatan ini juga memiliki fungsinya. Yang pertama ada fungsi pemeliharaan atau maintenance. Di sini maksudnya adalah menghasilkan pemahaman tentang diri dan lingkungan siswa. Kemudian membantu siswa juga buat mengembangkan potensi mereka secara optimal menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah prevention atau fungsi pencegahan. Di sini adalah mengantisipasi dan mencegah masalah yang mungkin akan terjadi pada diri siswa, dan juga menghindari permasalahan yang dapat mengganggu perkembangan siswa selama di sekolah. Kemudian ada fungsi pengentasan atau remediation, yaitu mengatasi berbagai masalah siswa dengan menempatkan mereka pada kondisi yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Lalu yang keempat ada development atau fungsi pengembangan. Jadi di sini tuh memelihara atau mengembangkan potensi serta kondisi positif siswa secara terarah dan berkelanjutan, dan juga menjaga buat mengembangkan pembawaan serta hasil dari perkembangan siswa sendiri. Dan yang terakhir fungsinya adalah advokasi, yaitu artinya membela siswa dalam pengembangan potensi mereka. Lalu dalam pelaksanaannya, layanan penempatan ini bisa dibagi menjadi 4 aspek utama, yaitu ada classroom placement atau penempatan di dalam kelasnya seperti apa. Lalu ada placement in study group, penempatan dalam kelompok belajarnya. Terus ada curricular atau extracurricular activity, yaitu penempatan di kegiatan di ekstrakurikulernya itu. Lalu yang terakhir adalah penempatan ke jurusan atau program studinya mereka nanti. Jadi maksudnya di sini apa? Dalam pelaksanaannya, layanan penempatan itu nanti kalau penempatan di dalam kelas nih, jadi mendukung siswa atau membantu siswa buat nanti mereka ini di kelas yang seperti apa sesuai dengan kondisinya mereka, sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, atau sesuai dengan kemampuannya mereka. Apakah mereka layak untuk dicampur dengan yang mungkin nilainya yang tinggi-tinggi, atau mungkin bisa bareng dengan teman-temannya yang nilainya rendah-rendah bisa dikumpulkan atau bahkan dicampur gitu. Kemudian ada juga penempatan dalam kelompok belajar. Ini kurang lebih sama dengan penempatan di dalam kelas, cuma di dalam kelas, sedikit koreksi, untuk yang di dalam kelas ini jadi lebih ke penempatan tempat duduknya mereka. Jadi mereka bisa didudukkan sama temannya yang seperti apa. Mungkin mereka yang pendiam nanti duduknya bisa sama yang pendiam aja, atau sama teman-teman yang mungkin aktif berbicara, seperti itu. Kalau untuk penempatan di dalam kelompok belajarnya itu seperti tadi, yaitu terkait kelompok kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah. Apakah mereka disatukan di dalam kelompok yang tinggi semua, ataupun mereka dicampur antara yang tinggi, sedang, dan rendah, dicampur menjadi satu kelompok belajar agar saling melengkapi. Kemudian penempatan yang berikutnya adalah ke kegiatan ekstrakurikulernya itu. Ya, selanjutnya adalah penempatan ke kegiatan ekstrakurikulernya mereka. Jadi nanti dilihat minat bakatnya mereka itu di mana. Jadi mereka ekstrakurikulernya ikut apa, mungkin di bidang olahraga, atau mungkin di bidang akademiknya, atau seperti di kegiatan pramuka, PMR, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah penempatan ke program studinya. Jadi setelah mereka lulus kan mereka harus menentukan ya, mereka harus ke program studi mana, fakultas mana, universitas mana yang cocok buat mereka dan sanggup buat mereka, seperti itu. Nanti dari BK sendiri itu harus mampu melakukan layanan penempatan ini. Kemudian langkah-langkah dalam layanan penempatan itu ada 6, yaitu planning atau perencanaan. Yang kedua itu implementasinya atau pelaksanaannya. Yang ketiga ada evaluasinya atau evaluasi. Yang keempat setelah itu ada analisis. Setelah melakukan itu dianalisis hasilnya seperti apa. Lalu follow up atau tindak lanjut. Kemudian yang keenam itu reporting atau pelaporannya.
Nah, terakhir, placement service ini jika dilihat dari perspektif Islam sendiri itu sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu kalau Rasulullah SAW anzilun nasa manazilahum, yang artinya position people in their rightful place. Jadi maksudnya adalah dimana menjelaskan bahwa perintah untuk menempatkan seseorang itu pada posisinya, berbicara kepada mereka sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadi berdasarkan hadis ini itu dalam memberikan layanan penempatan pada siswa di sekolah itu harus sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan minat dan bakatnya mereka dan kondisi pribadi mereka. Jadi jangan sampai penempatan siswa ini dilakukan secara sembarangan sehingga nanti menghambat perkembangan siswa sendiri dalam kegiatan di sekolah. Ya, sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya adalah Orientation and Information Service. Orientation Service di sini adalah layanan orientasi. Nah, layanan orientasi bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik itu dan atau pihak-pihak lain itu dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik atau orang lain untuk memperlancar atau mempermudah perannya peserta didik di lingkungan yang baru. Nah, menurut Prayitno dan Erman Amti, layanan orientasi itu merupakan layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa atau orang lain terhadap lingkungan yang baru dimasukinya, seperti lingkungan sekolah ataupun pekerjaan. Nah, pemberian layanan orientasi ini tuh bertolak dengan anggapan seseorang bahwa dengan memasuki lingkungan baru itu bukanlah hal yang dapat berlangsung secara menyenangkan dan mudah masing-masing orang. Seperti diibaratkan bahwa seseorang itu pertama kali datang ke kota besar. Nah, dia itu tidak mengetahui arah dan tujuan yang ingin dia tuju. Dia buta arah ataupun di mana, sehingga datang dari buta arah tersebut itu akan menghambat dan tujuan yang dicapainya itu tidak akan tertuju. Sama seperti halnya dengan siswa baru di sekolah atau bagi orang yang baru saja memasuki dunia pekerjaan. Nah, mereka tuh belum banyak mengenal lingkungan yang akan dia masuki. Nah, perlunya di sini adalah layanan orientasi. Selanjutnya yaitu layanan informasi. Layanan informasi ini adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik dan konseling menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan konseling tersebut. Sehingga layanan orientasi dan informasi itu diibaratkan sebagai suatu pengalaman para siswa baru atau orang tua siswa terhadap lingkungan atau pihak lain yang baru dimasuki. Dan layanan ini itu diberikan oleh konselor sekolah kepada seluruh peserta didik yang berlangsung dalam kelas pada umumnya untuk memberikan pengenalan atau orientasi secara menyeluruh kepada peserta didik dalam kaitannya dengan situasi kondisi lingkungan sekolah, lingkungan yang baru. Nah, biasanya itu layanan bimbingan karir pelayanan orientasi itu dilaksanakan pada awal program pembelajaran atau awal pendidikan, seperti ada yang namanya seperti kita saat berkuliah itu acara PBAK, yaitu pengenalan budaya akademik kampus. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu goal atau objektif dari layanan informasi, orientasi dan informasi, yaitu bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyelesaikan diri terhadap lingkungannya, sehingga peserta didik itu dapat beradaptasi yang baik terhadap lingkungannya, sehingga mengantarkan individu itu memasuki suasana atau lingkungan baru yang nyaman. Selanjutnya yaitu
tujuan dari layanan informasi peserta didik dengan layanan tersebut akan membuat peserta didik dapat mengetahui dan menguasai informasi yang akan dimanfaatkannya untuk keperluan kehidupan sehari-harinya. Dan sebagai pemahaman, layanan informasi bertujuan agar individu ini memahami berbagai informasi dengan segala seluk-beluknya. Dan selanjutnya, apa aja sih materi-materi dari layanan informasi, orientasi dan informasi? Nah, dari layanan layanan orientasi itu adalah Introduction to the School Environment and Facility, yaitu pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Jadi mulai dari dikenalkan yang dilakukan pada awal sekolah atau perkuliahan. Nah, selanjutnya adalah rules, right, and responsibility of student. Next, organization, research, and can assist and exchange student social interaction. Dan materi dari layanan informasi yaitu adalah informasi perkembangan diri, informasi hubungan antar pribadi, sosial dan moral, informasi pendidikan, kegiatan belajar dan keilmuan teknologi, informasi pekerjaan atau karir dan ekonomi, informasi sosial budaya, politik dan kewarganegaraan, informasi kehidupan berkeluarga, dan yang terakhir adalah informasi kehidupan beragama. Nah, sehingga dapat dipahami bahwa informasi merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam perkembangan diri individu itu dalam segala aspek kehidupan, dan tergambar dalam layanan informasi mencakup dimensi kehidupan manusia. Nah, adapun pelaksanaan orientasi dan informasi service, yaitu yang pertama adalah planning. Nah, di dalam planning ini kita itu menetapkan objek orientasi atau informasi yang akan kita jadikan layanan dengan seperti kita sebagai peserta didik siapa yang kita akan berikan layanan, dan menetapkan jenis kegiatannya termasuk format kegiatan dan fasilitas apa saja yang menjadi kebutuhan dalam proses layanan. Nah, yang selanjutnya adalah implementation, yaitu menyiapkan segala objek orientasi dan informasi apa saja yang menjadi isi layanan tersebut. Dan yang ketiga yaitu evaluation, yaitu menetapkan prosedur apa saja yang menjadi evaluasi dari proses layanan tersebut dan menyusun instrumen evaluasi serta mengaplikasikannya terhadap layanan tersebut. Nah, yang kelima yaitu analisis hasil evaluasi, yaitu menetapkan standar, melakukan analisis dan menafsirkan hasil analisis yang dibuat sebelumnya. Yang terakhir yaitu reporting, yang dimana membuat sebuah laporan layanan orientasi yang dengan menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait, seperti kepala sekolah atau madrasah, ataupun kalau di luar di dunia kantor. Dan terakhir yaitu mendokumentasikan laporan layanan. Mungkin sekian dari materi saya, yaitu Orientation and Information Service. Nah, untuk beberapa penjelasan tadi dapat kami simpulkan. Yang pertama yaitu alat pengumpulan data seperti tes prestasi dan kuesioner berfungsi untuk mengukur tingkat prestasi dan kebutuhan individu. Nah, sehingga dapat memberikan dasar yang kuat untuk keputusan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya untuk layanan penempatan sendiri itu memainkan peran penting dalam membantu individu untuk menemukan peluang yang sesuai dengan
keterampilan dan minatnya mereka. Nah, dan yang terakhir yaitu layanan orientasi dan informasi, yaitu menawarkan dukungan yang diperlukan untuk membantu individu dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru dari memperoleh pengetahuan yang relevan untuk kehidupan yang sehari-harinya. Oke, sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami memohon maaf atas kekeliruan atau kelebihan yang lainnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.